Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Muhammad Zakir Hidayat, salah satu mahasiswa aktif dari perguruan tinggi yaitu Institut Umul Quran Islam Bogor, di mana saya akan membuat video atau pemaparan untuk memenuhi salah satu dari tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini ada biodata saya, yang dimana pertama itu dari mulai pendidikan saya, lulusan dari MI Mataul Anwar Kampung Parakan 3, lalu yang kedua di MTSN 2 Bogor yaitu Bakan Sirna dulunya, lalu yang ketiga Madrasah Alia Negeri 2 Bogor. Yang ketiga saya sekarang yang terakhir sekarang saya sedang melanjutkan jenjang program S1 di perguruan tinggi Institut Umul Quran Islami. Nah, di sini ada pengalaman organisasi saya. Yang pertama itu kurang lebih dari pengurus Himpro PI Divisi Kominfo, lalu yang kedua dari menjadi sekretaris Haul Wali Matuta Faruk Pondok Pesantren Al Barokah yang kurang lebih udah menjabat 3 tahun gitu. Lalu di sini ada pengalaman kerja. Yang pertama itu tata usaha yaitu TU di Yayasan Anas Bogor pada tahun 2023. Lalu yang kedua itu menjadi operator madrasah di Madrasah Al Kolam pada tahun 2023 sampai sekarang 2024 mungkin ya 2000. Lalu yang ketiga menjadi PJ Datin, tanggung jawab Datin data PPS gitu, di Desa Sukaraksa. Baik. Nah, yang pertama di sini saya ingin memaparkan mengenai perencanaan rekrutmen, yang dimana dalam perencanaan rekrutmen itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menganalisa kebutuhan akan tenaga atau pendidik atau tendik pada tahun ajaran yang akan mendatang. Jadi seorang HRD atau pemimpin itu harus menganalisa apa kebutuhan yang akan dibutuhkan ketika tahun ajaran baru. Nah, saya tentunya akan menganalisa dari kebutuhan dalam lembaga saya ini gitu. Sebelum tahun ajaran baru sekarang 2024-2025 itu berjalan gitu. Makanya ketika sebelumnya tahun 2000 ajaran baru 2024-2025 itu harus menganalisa seorang HRD itu atau kepala sekolah. Nah, saya alhamdulillah sudah menganalisa kebutuhan saya itu gitu. Lalu yang kedua, tahap yang kedua di mana ketika analisa kebutuhan sudah diketahui gitu. Lalu yang kedua itu iklan. Nah, iklan itu memperkenalkan bahwasanya kita membutuhkan seorang karyawan atau pendidik, baik tendik atau pendidik, untuk mata kuliah apa, mata pelajaran apa gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu pendaftaran, yang dimana kita membuka pendaftaran yaitu minimal S1 gitu ya, sesuai dengan tupoksi kebutuhan kita, karena tadi kan sudah menganalisa atau mendiagnosa gitu. Nah, ketika sudah pendaftaran, banyak pendaftar, lalu lah tahap selanjutnya itu seleksi berkas ataupun
seleksi administratif gitu, yang dimana seleksi administratif ini harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan gitu. Lalu interview yang dimana untuk benar-benar memahamkan mengenai kebutuhan ataupun teknis kerja dari kita gitu. Lalu tes. Nah, ketika tes itu sudah berjalan, nilainya sudah ketahuan, maka tahap selanjutnya itu penempatan gitu, sesuai dengan tupoksi dia dan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga dari tahapan rekrutmen ini, yang ketiga itu kontak kerja dan penjelasan job desk, yang dimana kontak kerja dan penjelasan job desk harus juga kita paparkan kepada karyawan yang baru mendaftar gitu. Karena mau tidak mau kita seorang HRD harus benar-benar menjelaskan biar si karyawan itu tahu mengenai kontrak kerja dan job desk dia itu sebagai karyawan untuk baru pegawai pendidik gitu. Nah, dalam kesepakatan dan kontrak kerja, yang dimana kontrak kerja ini harus ditandatangani oleh kedua pihak, yang dimana saya harus menandatangani dan karyawan yang baru yang saya angkat itu atau diterima menandatangani juga gitu, biar secara administrasinya itu berjalan dengan sesuai tupoksinya gitu. Lalu yang selanjutnya itu kontrak kerja berisi keterangan jabatan akan dijabat. Nah, yang dimana kewajiban dan lamanya kontrak pekerjaan itu harus berlaku, artinya harus bersandingan gitu antara jabatan dengan upah yang kita berikan seorang HRD dengan kontrak lamanya gitu, atau lama kontraknya gitu berjalan. Nah, selanjutnya itu mengenai SOP gitu, yang dimana SOP yang saya akan terapkan yaitu pertama itu jam kerja, yang dimana jam kerja itu sesuai tadi di awal menganalisa kebutuhan memang sesuai visi dan misi saya gitu. Lalu yang kedua program sekolah, yang dimana program sekolah itu seorang karyawan baru harus mengetahui program-program sekolah yang saya keluarkan gitu. Lalu yang ketiga ada tugas dan hak, wewenang dan kewajiban bagi karyawan yang baru gitu, yang dimana tugasnya saya tahapan tugasnya sudah saya berikan. Lalu selanjutnya hak dia dan kewajiban dia. Hak kewenang dia bisa berupa argumen ketika perapatan ataupun honor sesuai dengan kinerja dia, dan kewajiban dia mengabdi atau bekerja di suatu lembaga yang saya dirikan. Lalu yang keempat yaitu sanksi, yang dimana ketika karyawan itu melanggar peraturan yang saya terapkan di lembaga, maka saya akan berikan sanksi, yang dimana sanksi ini bertahap itu. Ketika lewat dari teguran sudah melampaui batas, maka tahap selanjutnya itu ya saya resignkan gitu. Lalu yang kelima yaitu tentang hubungan dengan seluruh aspek lembaga. Nah, dimana saya itu harus membangun hubungan antara baik tendik ataupun pendidik, yang dimana warga masyarakat pendidikan yang ada di lembaga itu harus merasakan semuanya gitu. Dalam artian ketika ada yang mempunyai suatu problem, maka dipecahkan dengan semuanya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada tunjangan dan kompensasi, yang dimana tunjangan itu ialah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan dari luar gaji pokok tuh. Misalkan gaji pokoknya 300,
ataupun 500 per bulan. Nah, tunjangannya itu misalkan 200, 300 yang dimana berbeda dengan gaji di luar pokok. Lalu yang kedua kompensasi, yang dimana kompensasi itu ada keseluruhan imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau kontribusi mereka terhadap instansi pendidikan yang diberikannya. Jadi kompensasi itu ialah suatu keseluruhan imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kita ataupun kontribusi mereka terhadap lembaga ataupun organisasinya gitu. Nah, kompensasi ini berupa bentuk pembayaran ataupun manfaat baik langsung maupun secara tidak langsung gitu. Nah, selanjutnya yaitu kepada tahap proses organisir dan evaluasi, yang dimana proses organisir ini dilakukan dengan melibatkan aspek dalam lembaga pendidikan seperti wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah misalkan sekarang wakil kurikulum ataupun wakil kesiswaan. Nah, jadi kita atau saya seorang HRD harus melakukan pengorganisiran yang melibatkan wakil kurikulum dan wakil kesiswaan gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu tahapan proses evaluasi yang dimana dilakukan secara berkala, mulai dari harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Nah, yang dimana evaluasi ini untuk merancang ataupun mengetahui sisi kelemahan yang saya jalankan. Nah, dimana evaluasi ini banyak manfaat. Nah, evaluasi ini sangat dibutuhkan ketika harian dan mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan, karena dari manajemen Sarpras pun sudah menganalisa bahwasanya evaluasi ini harus dilakukan secara berkala biar semua perencanaan yang kita harapkan itu dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang memang begitu sedikit membebankan gitu. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit dari saya bahwasanya manajemen lembaga pendidikan bukan hanya tentang administratif, akan tetapi manajemen lembaga pendidikan ini menciptakan ekosistem di mana setiap individu ataupun individual dapat menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Undur maqala wa tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.